ngaji ra ono sing gaji wae dadak meriang perkara sing ngaji. Sampe tak critani Zakaria Al-Ansori nganti alime ngoten mergo mangkel. Dadi mangkel ya ono sing barokah. Dekne di guru jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani sing aran Fathul Bari iku gelare Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iku kerenge ra karuan nak ngaji. Dekne bar wis alim dhe murid jenenge Ibnu Hajar Al-Haytami. Alim. Ngaji dekne wis alim. Dadi nak ngamuk grutu. Wah semane zaman aku ngaji yo kangelan. Mergo nak maca salah diwamuk. Saiki dadi kiai yo kangelan sinau. Mergo nak salah konangan muridku sing alim lho. Dadi ora kok berseneng saya Zakaria Al-Ansori. Mulane ketika ditanya, "Syekh, kenapa jenengan sealim itu?" Dukik tu bena hajaro ini. Aku digebek watu loro. Mergo nak ape ngaji yo kudu sinau, ape mulang yo kudu sinau. Lah nek muridnya goblok kabeh kan seneng. Tenang. Bodohan-bodoni santai. Ngawur-ngawur sithik. Artinya ngene loh, siapapun yang merasa alim dia sebaiknya tidak usah ngaji, itu buat tawadhu, itu ganggu. Mpun ngene itu. Mun iki deal ya. Mun ngaji rilek-rilek mawon mboten usah koyo ya mempertahankan ahli sunnah apa? Jamaah biasa. Pokoke inna hadza dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini sudah kokoh, sudah mantap. Kamu tidak usah berlebihan. Kamu tidak usah berlebihan kampanye 1 + 1 2 karena sudah mantap. Pun santai mawon. Ya santai mawon pun ngantuk kula. Terus wa yattabi'unahum fil ahkam terus fa innahum yubadiruna ila ijabati su'alihim min ghairi isyaratin ila dzikrid dalil. Karena yang tanya orang awam ya cukup dijawab, tidak menyebut dalil. Nah sekarang yang awam pun nak dijawab kiai ada hadisnya enggak? Definisi hadis ora roh tak kok. Kadang dia tanya, itu hadisnya sahih mbak? Enggak, tak tanya, hadis itu apa? Aneh-aneh yang saya ribet ya. Enggak, padahal di Bukhari banyak hadis. Ya ribet-ribet. Kalau sampean tanya, berarti nanti yang tanya juga termasuk orang yang bikin ribet. Sakjane wong takok iku rugi lho. Nak takok khas wong alim kok goblok kok takok. Nak kowe bodho kok diduduh-duduhno. Lo pernah lo? Gus Zofur pernah seminar tadi Kalimantan, tas Sulawesi itu banser Gus Ibu. Banser semangat. Itu setiap seminar NU kan mesti tentang Mbah Hasyim. Itu ada yang tanya, Mbah Hasyim itu siapa? Orang acara NU orang tanya Mbah Hasyim itu siapa? Iya, kaget kan? Nanti jangan-jangan sama tanya, mazhab itu apa loh? Banyak orang yang tanya, paham itu wali-wali itu apa? Itu padahal wali kota repot. Jadi orang tanya itu kadang ribet. Lho Kanjeng Nabi kena wong awam ya cara Jawa kaku ati. Takok Allah itu kadang yo piye? Ya Muhammad, oke kamu punya Tuhan sendiri. Tapi Tuhanmu itu apa? Min dhahabin au nukhasin au khosabin au hajarin. Karena mereka orang awam. Taunya yang dipertuhan itu ya benda. Sehingga mereka tanya, oke Muhammad kamu punya Tuhan lalu min dhahabin apa fiddatin apa khosabin apa hajarin. Sampai akhirnya turun kul huwallahu. Maka penanya itu harus hati-hati ya. Kemungkinannya dua tadi. Kalau kamu orang pinter, wong pinter kok takok. Nah aku yang bodoh kok duduh-duduh. Ini untuk ben kok sing takok ora ono. Lah nak ngetes wong drengki berarti ya. Kalau niate ngetes berarti napa? Drengki. Mboten rileks mawon niki kalian Pak De kula kalian keluarga niki mboten enten sing santai mawon. Tapi mesti ngoten niku. Fakana isma'an ala tibail ami lil mustahid wa li anna fahmal ami minal kitab was sunnah saqitun an haizil i'tibar. Jadi orang awam apapun memahaminya Quran itu tidak dianggap.
Bukan berarti kita tidak ngeregani orang awam, tidak, memang ya nggak tahu. Ya bukan kita tidak ngeregani orang awam, ya memang tidak nopo, tidak tahu. Iya atau belum tahu. Pokoknya memang ngeri. Kalau kita dengarin ngeri. Ya misalnya apa saja lah, pertanyaan orang awam itu kan tentang agama, saya ulang lagi tentang agama itu ganggu. Ya apa? Ganggu. Atau apa itu pertanyaannya, apalagi kesimpulannya. Tanya saja ganggu, apalagi mau takut kayak ketok gobloke, mau pernah nyimpul kan? Ya sureng gitu. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah kemana? Iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali itu sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran. Tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali. Ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan ya nggak usah kembali ya, memang kita tidak pernah kemana-mana ya kan, sederhana kan. Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Illam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hashim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti, kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma'. Jadi enak anut wali yang terkenal timbang wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misale nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare muridé iku sing mulang langsung Sunan Kali Jaga, tongkate Kali Jaga, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, enggak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh ribet. Itu gak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyurah wal akabir, harus punya status besar, karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Pak Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Pak Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Nah, wali dhuwur gunung muridé mok loro jek bangga orang gerwong. Sing mesti kalimatnya orang gerwong, orang gerwong kebodhon koyo kowe. Itu kan kayak bakul jamu. Kowe tok sing tak kaya rego diskon, lainnya ndak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga seginanya ndak. Sebetulnya kalimat pasti kowe tok sing kebodhon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hashim ngendikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Nggak boleh nabi nggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhaira, di Nasturo. Jadi komunitas di Syam semuanya gunjingan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Jika semua orang itu ingin, itu dari mana? Orang mana? Terus kriterianya kayak apa? Sampai Khadijah, karena beliau punya paman yang ahli Injil, namanya Warokoh, tanya Nabi akhir zaman itu begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal, tahu-tahu muncul, nerangno definisi Nabi wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal tidak karena hadun nafsi. Saya beri contoh ya, contoh kecil. Ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Dia yang dia baca dari paman-pamannya
Nabi akhir zaman tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Fajrul jabini lailiyud dawai. Kebetulan yang dibaca itu. Karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam, Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan. Pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel. Pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam. Nah, dulu ada tertentu dibilang Ariha, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam. Ada pohon yang kalau ada Nabi itu mereaksi. Nabi itu nggak boleh mikir, ya nggak boleh tahu. Jadi Nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat, nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari itu nggak mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir. Memang dekat Allah sehingga semuanya, ya memang begitu. Makun tata krimal kita bualal iman. Kalau Nabi mikir kok tak adik, jumpafanku kapan ya? Supaya diarani Nabi carane piye? Makanya Nabi itu harus ummi. Ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab Nabi itu sifatu madkhin, bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin. Kalau kamu goblok tuh goblok betulan itu. Kalau Nabi harus layak yaqra wala yaktub. Karena dengan gitu orisinal. Loh Nabi kok iso mikir, akan orang kan curiga, cari momentum yang pas dia ngaku Nabi. Nabi itu harus ummi. Layak yaqra wala yaktub. Makanya orang kadang salah paham. Wong Nabi nggak tahu kok dia untuk Nabi itu beda. Nggak tahu itu sifatu madkhin. Jelas disebut di Quran ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Nabi nggak pernah berharap jadi Nabi, itu nggak pernah. Nggak boleh Nabi kok berharap jadi Nabi terus ambisi, nggak boleh. Makanya nggak boleh kamu daftar wali kok ambisi, nggak boleh. Cuma ini kuotanya banyak yang kosong, ya sudahlah dipaksa-paksa. Ya jalur itu fakir sabar ya bisa, bodoh sabar ya bisa. Yang paling susah itu jalur alim wirai zuhud, itu berat. Jalur fakir aja kan sudah dapat fakirnya, tinggal dapat sabarnya. Akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan, ini barokahnya terkenal, sudah jadi gunjingan. Maisarah ditanya, ketika Nabi duduk misalnya matahari dari barat, Nabi duduknya itu di barat pohon. Nah, pohonnya yang menyesuaikan diri. Jadi pohonnya itu ales itu merubah dirinya ben iso ngiyupi. Nah, justru itu terus Rohib Bukhairah itu wah ndak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan Nabi. Nabi juga agak minta ada ghamamah yang tudilluhun, ndak ya jalan aja. Dan tudilul ghamamah itu batasnya hanya sekian meter. Kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung. Ya hanya pas arah Nabi supaya kelihatan itu demi Nabi. Makanya terus Maisarah ketika datang ditanya, oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya bareng ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh, bojoku sudah jadi Nabi ta ora? Nah, setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau Nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira. Datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kagetnya bukan main aku. Tidak boleh Nabi kok kedatangan Jibril tak enteni. Aku jadi orang biasa. Aku bosen. Kapan dilantik? Itu nggak boleh. Nabi nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi Nabi kaget itu malah bener gitu. Maka baru ketemu Jibril ya wedi luari dia. Yarjufu fuadu, kuwaget. Bilang ke Khadijah zamiluni. Enggak. Loh, kalau orang kan umumnya kan seneng. Jibril santai di suya udah di awam wis bosen. Enggak seperti itu. Clear ini guys, benten. Jadi Nabi itu enggak tahu. Makanya wahyu disebut fuj'ah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut. Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng.
Karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi 25, dapat Nabi 40. Sebenarnya bukan main, absyir karena kamu harus senang. Fa wa la yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Sebenarnya Khadijah, lo coba sepinter itu kalau dia agak belajar dulu tidak bisa. Kenapa bisa belajar? Karena sudah terkenal akan ada Nabi akhir zaman. Akhirnya dikomunikasikan sama Waraqah bin Naufal, paginya ayo besok ikut ke Waraqah bin Naufal, ke paman saya. Itu di kitab Bukhari ada redaksi wakana nasroniyan. Qad wakana qad tanassara fil jahiliyah wa yaktubu bil injil wa yaktubu minal injil bil ibroniyah. Masya Allah ayaktub. Dia itu penginjil dan dia menguasai bahasa nopo Ibrani. Makanya komentar beliau tidak Jibril tapi hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dia enggak bilang Jibril, masih pakai bahasa Ibrani. Hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dan syaratnya Nabi kudu diusir. Nah, ini yang agak berat. Tapi ya barokah, semua orang yang diusir kaya Nabi. Padahal diusirmu ka mertua mergo ngentekno donyane. Diusir ka mertua ngentekno donyane jare. Ketika Waraqah bin Naufal itu sudah ngakui kalau Muhammad ini nabi. Niku ngendikane lucu. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Aku sayang wis tuwek, cung umpama ijek kuat ngono. Andaikan saya nanti masih kuat, itu saya ingin bela kamu. La ansurannaka nasran mu'azzaron. Saya pasti membela kamu mati-matian. Nabi ya mboten ngerti, lagi-lagi tidak ngerti. Tapi saya ulang lagi, tidak ngerti yang sifatu madkhin. Nabi ngendikan awamu khrijiyahum. Kalau kiai-kiai sarang, ya maknanya itu khobar muqaddam, mubtada, awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum te kaumi. Saya ini Quraisy. Saya ini terpandang, keluarga saya orang terhormat. Masa iya kaum saya ngusir? Kan enggak kebayang ya, misalnya Gus Ahmad diusir wong Pasuruan, Putu Mbah Hamid. Orang-orang terhormat kan enggak kebayang diusir. Makanya Rasulullah itu juga GR, masa iya saya ini anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, orang terpandang kok di. Tapi Waraqah bin Naufal ngendikan, "Cung, aku wis tuwek, sayang saya tidak menangi kamu ketika kamu diusir." Lu coba kalau itu nggak ada bukunya, nggak ada referensinya kan nggak tahu. Terus Nabi Muhammad protes, "Awamu khrijiyahum, masa saya ngalami diusir?" Terus beliau ngendikan, "Tidak ada orang yang seperti kamu illa udiyah, kecuali dimusuhi. Wa iyyudrikni yaumuk ansurka nasran mu'azzaron." Andaikan saya menangi itu pasti kamu saya bela. Ternyata akhirnya Nabi diusir dan itu Waraqah tahu, Khadijah tahu. Maka menurut pakar-pakar tarikh, andaikan kita secara ngawur, secara objektif, kadang objektif yo ngawur, mergo terus gak sopan. Kadang objektif yo ono ngawur mergo terus gak sopan. Awaluman amanah mutlaqan itu pilihannya kalau ndak Khadijah itu Waraqah. Nggak mungkin Abu Bakar kalau kita boleh ngelamak, boleh ngawur sidik-sidik. Karena pertama yang diceritani beliau Nabi itu Khadijah. Berarti awaluman aman harusnya Khadijah karena pertama yang. Tapi pertanyaannya dibalik, Khadijah pas iman itu rodok-rodok mamang sebelum terkonfirmasi dengan Waraqah. Jangan-jangan Waraqah. Nah, terus akhirnya di kitab-kitab dibak berjanji supaya ngikuti adat-adat ulama. Ya, ngikuti adat-adat madzhabuna semua. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Haris. Karena ahli sunnah wal jamaah itu gak kepengen objektif tapi ngelamak. Lho mumpung awaluman amanah mutlaqan kok ono skor. Makanya sekarang di pejabat juga mulai usum kan, pemimpin umum, pimpinan. Mereka kadang sing wakil itu rada izin dadi wakil itu. Supaya terhormat semuanya disebut apa? Pimpinan. Iya, ketua umum terus ketua itu sudah mulai berperadaban. Iya, ketua. Umumnya ketua. Iya. Umumnya ketua. Jadi ini cerita ya. Makanya kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah itu nyebutnya itu awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Harisah. Andaikan pertanyaannya agak objektif, yang mutlakon siapa?
Dari sekian pemenang, yang pemenang sejati siapa? Mesti debatnya tuh antara Khadijah dan Waraqah. Tapi ngono iku objektif sing ora bener. Susah nganggo hukum adab ora usah kecangkeman. Akhirnya tadi awaluman amanah tapi dari kelompok rijal, dari kelompok nisa. Tapi secara logika, wong pertama yang diceritani Khadijah, dan ketika Nabi umur 25 nganti direwangi ngongkon Maisarah ya karena sudah. Nah, tapi kalau itu dipakai, jangan-jangan Bukhairah, malah panjang lagi kan? Jangan-jangan Nas Turo, ya mungkin. Buktinya orang Raja Habasyah, ketika dia dibacakan surat Maryam oleh Ja'far bin Abi Thalib, dia langsung iman. Inna hadza wa ma nazala ala Musa lamin miskatin wahidah. Ini dengan yang dibawa Musa itu dari mata air yang sama, dari sumber yang sama. Kemudian dia juga iman. Daripada geger-geger ngono wis ora usah ngono, ana minar rijal, minan nisa, minas sibyan, minal mawali. Jadi ahli sunnah itu ulama yang enggak suka objektif kalau itu punya akibat ngelama. Kerepotan. Cara wong Jawa itu kerepotan, ribet. Misalnya orang wali terkenal terus urip ning daerah tertentu, tapi ning kono iku numpang iku lho, Karmen dhisik itu tanah sing tinggal tanahnya Parman. Wali kok numpang kan yo ora enak. Ya cerita ngono iku ya objektif nyatane tenan awal-awale, tapi kono koyo wong drengki kan cerita gitu itu koyo. Jadi sebetulnya konstruksi nubuah itu panjang. Bahkan kalau di kitab Sirah Nabawiyah itu mulai Yaman kuno itu sudah ada diskusi Nabi akhir zaman. Nah, Ka'bul Akbar ini orang yang agak sembrono. Dia itu kitab yang dibaca itu Taurat, dan dia masyhur itu kan Al-Hadis Susani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akbar saat terusnya ila sifron wahidan karena yaktimu wa idkhiluhus sunduk. Ka'bul Akbar itu menangi Kanjeng Nabi, tapi dia hanya punya dua data, maulidu bi Makkah wa hijratuhu Madinah. Lah dia data yang dia baca wa sultanuhu bisyam. Sentral Islam nanti itu di Syam. Lah Ka'bul Akbar itu tidak menangi kemenangan Syam. Rasulullah itu tidak menangi kemenangan Syam. Sehingga cara dia data ini kurang satu. Makanya dia belum Islam. Ketika Umar radhiyallahu anhu membuka Syam, berarti sudah masuk wa sultanuhu bisyam. Baru Ka'bul Akbar masuk Islam karena menurut dia datanya adalah jenis data yang memasukkan wasultanuhu bisa. Tapi data yang di Khadijah cukup tudhilluhul ghamama tuti'uhus sahaib. Jadi yo ribet. Tapi saya ulang lagi, tapi syaratnya Nabi tetap layak rok wa layak tub, supaya nggak ada ingin pelantikan, nggak ingin jaga citra. Jadi Nabi nggak ada propos, nggak ada foto-foto. Ya sudah saya teruskan. Biar ngerti sama nanti kalau suatu saat sama ngaji tafsir kok ada ayat makun tatadri mal kitabu walal iman wa makun tatarju ayyulqa ilaikal kitab. Biar tahu betapa Nabi ini ummi yang justru jaga tingkat orisinilitas. Jadi umminya Nabi itu biar orisinil, tidak terdikte oleh nafsu, oleh pikiran, oleh taktik, oleh strategi, tidak ada semua. Semuanya itu nubuah. Makanya madzhab ahlussunnah apa walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi la aqobah balda kafadlu wa yu'tihi liman yasha ujallallahu waibul minan. Jadi syaratnya Nabi itu enggak ada ikhtiar. Dan ketika dikasih juga enggak boleh tirakat dulu. Ya sudah alami saja. Lho Nabi teng Gua Hira niku mboten tirakat kok jenengan mute mboten nggih sangu. Sangu bekal. Sehingga mboten rokokan. Ora kowe bekal terus apa tafakur go rokok sapwes. Kok sudah tutut delok langit jare tafakur. Wah ribet go kopi sak tremos, go wemi sak kerdus mboten ngoten. Ya tahannas, wa tazawwad. Ya tazawwad itu betul napa? Bekal. Betul sah. Pun kula terusno nggih. Engko sing takok mun mboten wani Mbak Idris aman. Fa inna kullu mubtadi'in wa dhalin yafamu ahkamu al-batilah minal kitabi was sunnah. Awal dari kesesatan adalah orang langsung mengambil dari Quran dan sunnah, tidak mengikuti panduannya ulama. Kayak tadi
Misalnya ngambil Quran tok wa antasma'u bainal ukhtain. Yang haram itu hanya jamu bainal ukhtain, yang lainnya ya enggak disebut di Quran, ya gendeng bareng. Walhal annahu la yuhni minal haqqi syai'a. Cara ngambil Quran tanpa ulama itu tidak bisa mendapatkan kebenaran sama sekali. Lah ini yang hebatnya Mbah Hasyim untuk solusi Indonesia. Wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Tidak harus orang banyak itu mengikuti madzhab tertentu. Walawil tazama madzhaban muayyanan kama madzhab Syafi'i rahimahullah la yajibu alaihi al-istimrar. Ketika sudah bermadzhab Syafi'i tidak harus dia selalu Syafi'i. Bal yajuzu lahul intiqal ila ghairi madzhabi. Dia boleh intiqalul madzhab. Ini yang dipakai Mbah Mun, yang dipakai guru-guru kita. Dulu Kiai Hamid semuanya ya kalau ada kejadian biasanya juga intiqal apa? Madzhab. Yang masyhur ya Imam Syafi'i mengatakan intiqadu wujuhil lamis wal malmus. Yang megang maupun yang dipegang batal. Oke, dalam kondisi normal seperti itu, tapi nanti setelah tawaf dong ikuti madzhab napa? Maliki, bahwa menyentuh perempuan asal tidak syahwat itu ndak batal. Ada yang bilang wis pokoknya enggak batal. Catatan ndak syahwat kayaknya ada keberatan itu. Tapi itu artinya intikal. Masjid juga gitu. Saya sering ditanya orang, Mbak Idris itu masjid di kampung-kampung itu kan mau ditingkat. Bekas tanah itu wong dikai ora gelem mergo tanah wakaf. Nah agak dibuak nglumbruk. Bekas bangunannya nek dirubono nglumbruk. Dibuak ra oleh tanah wakaf, nak dibaro di situ nglumbruk. Nah, itu kalau kita ada intikal mazhab Hanafi bahwa wakaf itu atiyatun mahdhah, enggak bisa. Akhirnya kalau saya ditanya, ya nek iku problem kayak no cahaya yatim tak kayak no imam masjid sing rodok diutang seneng didol dari kebaikan ke kebaikan yang lain, karena keberadaan barang-barang bekas ini sudah doror, sudah ganggu, sudah tidak lagi maslahat ya. Tapi seperti itu tetap intikal madzhab, karena kalau madzhab Syafi'i itu kan wakaf la yuba wala yuhab wala yuros. Pusing kan? Pusing mboten? Pusing. Makanya ya saran saya kalau ada masjid ismeh rubuh ya kayunya yang layak, dan di situ sudah mau dibangun masjid mewah, kasihkan madrasah atau musola. Kalau nggak bisa kasihkan fakir miskin. Tapi yang penting dari kebaikan menuju kebaikan yang berbeda. Lah ikutnya apa? Ya Hanafi, karena yang lainnya la yuba wala yuras wala yuha. Nah seperti itu kita harus. Begitu juga misalnya ada wong awam sholat, jebule pupune kena rokok kretek. Bar sholat lagi ro nak pupune kebuka sak bolongane rokok. Itu harus intikal madzhab meskipun ba'dal amal. Jadi misalnya nanti juga diterangkan di kitab ini, ana wong awam, saya ulang lagi, ana wong awam bar nyaponi kandang ayam, setelah sholat ke susu ternyata di sini ada teleknya apa? Ayam. Nah, kalau dia disuruh iada kan keberatan. Ora potongan wali kan baleni sholat itu kan keberatan. Wong kiai dhewe nek kon iada keberatan apa meneh. Nah itu harus dibilangin. Sudah tidak usah iadah tapi jangan ulang lagi. Ngikuti madzhab Imam Royani kalau Rasul makul tohir. Tapi baleni nih, tapi sakit amun baleni malih. Itu sudah biasa. Jadi boleh intikal madzhab walau ba'dal amal, meskipun setelah dilakukan. Kan dia intikal itu setelah amal. Nanti juga dibahas di sini. Nanti tak teruskan. Ya jelas ya, wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Nah, terus wal ami alladzi lam yakun lahu nazarun wastidlalun wa lam yaqra kitaban fi furil madzhab idza qala ana syafi'un lam yu'tabar hadza kadzalik bi mujarradil qaul. Wa qila idzal tazamal ami madzhaban muayyanan yalzamul istimrar alaihi li annahu itaqada annal madzhab alladzi intasaba ilaihi wal haq fa alail wafa bi mujabi itiqadi. Tapi niku mboten populer. Lah niki walil muqallidi taqlidu ghairi imamihi fi hadisatin. Seorang muqallid boleh ngikuti madzhab selain imamnya dalam satu peristiwa tertentu. Falahu ayuqallida imaman fi sholati dzuhri masalan wa yuqallidu imaman akhar fi sholatil asri. Lah terus beliau ngendikan wa taqlidu ba'dal amali jaizun. Taklid setelah melakukan amal itu boleh. Falau sholla syafi'iyun dzanna sihhata sholatihi ala madzhabi.
Summa tabayyana butlanuha fi madhabihi wa sihhatuha ala madhabi ghairihi falahu taqliduhu wa yaktafi bitilkas sholat. Enteng ya. Jadi misalnya saya Syafi'i goblok misalnya. Saya orang Syafi'i yang goblok. Berkeyakinan kalau sholat ono tletonge sapi itu batal. Glalah bar sholat terbukti basarung saya ada teletong sapi. Berarti kan saya meyakini sholat saya tidak sah. Terus ketemu Mbak Idris, serapopo cara madzhab beliau. Lah ini saya nggak perlu iadah, meskipun badal amal. Cocok ya? Lho, buat ini dawe bahasa, mboten dawe itu. Lho, mboten sampean arep percaya sinaune neh maknane nggih. Wong kula mun narik kula sinaune kok kitab ini. Gampang kan? Jadi taklid ba'dal amal itu boleh. Jadi misalnya ada Lego tanah wakaf yang maslahat. Kadang-kadang kan ada posisi masjid yang zaman Sunan siapa itu strategi, tahu-tahu kegerus zaman di situ tuh sangat nggak strategi sehingga ini mati masjid ini. Terus keputusan masyarakat situ masjid dipindah. Mau tidak mau harus intikal mazhab Hanafi. Cuma jangan juga yang beli ini orang fasik atau menjadi tempat maksiat. Jangan, misalnya dari masjid menjadi madrasah atau menjadi musola atau jadi rumahnya orang soleh. Pokoknya jangan ke adna. Kata Imam Subki, boleh merubah wakaf syukur-syukur ila a'la. Sementing jangan ke maksiat. Karena mau dipertahankan sudah tidak mungkin. Misalnya tadi perkampungannya pindah, orang sudah tidak ke situ. Terus barokah perubahan zaman, Islam trennya tidak di situ lagi, itu kan ruwet. Nah, tanahnya jadi tol, misalnya terpaksa seperti itu, mau tidak mau. Kalau enggak dianggap ngelawan negara kan ya ribet. Nah, itu kalau enggak ada mazhab Hanafi yang anggap wakaf itu atiyatun mahdhah, lihat di Mizan Kubro. Ya sudah, terserah nazir yang sekarang masalahnya kayak apa. Itu kan banyak, saya tuh sampai bosen ditanya kiai-kiai kampung gitu. Rata-rata ya antara kiai kolot mbek kiai modern. Biasanya lazim sing modern ra iso ngaji, pesenane perubahan. Sing iso ngaji ora pati luwes. Ribet ngadepi wong kotok mbek wong modern. Tapi enake ning masyarakat tuh kalau ada orang terkenal alim rada diwedeni, rada lumayan lah gitu. Ya barokah iku kan nak takok sing jawab aku rada wedi. Jadi terkenal tidak untuk hadun nafsi tapi untuk mempersempit konflik. Jadi karena hukum ya, saya ulang lagi, hukum itu kadang tuh tidak objektif. Saya beri contoh ya, sama nggak usah tersinggung. Mazhab Syafi'i yang mengharuskan Jumatan orang 40, ya, itu juga dikritik oleh Fathul Mu'in. Tidak usah saya, Fathul Mu'in pun kritik. Kritiknya gini, kalau ada orang berpikiran harus iqamatul jum'ah walau biduni arba'in harus diikuti. Bahwa qawiyun pendapat itu juga kuat sebagaimana katanya Imam Bulkini. Orang yang latihan jadi kiai, yang latihan dakwah syarat 40 itu aneh. Loh, kamu kan hidup di Pasuruan, sudah kota santri. Coba kalau kamu hidup di daerah Samin. Wong sing gelem Jumatan wong 10 kok mbok syaratno 40. Jadi agama itu juga diuji di lapangan, jangan nuruti khayal ideal. Imam kudu macane fase, wong sing dadi imam wong iku, sing gelem ya wong iku, isane ya mok ngene iku. Mbok wong ku mikir aja bayangno donya iku ideal. Zaman neng Mekah Nabi diuji wong kafir, neng Madinah diuji wong munafik, padahal ditunggoni Sayyidul Khalqi. Iku pelajaran nak donya iki ngono iku ruwet. Dipimpin wong paling sempurna ya ono wae masalah. Pemene mbok pimpin kon, kowe wis masalah. Wis ora usah masyarakat kon dhewe wis masalah. Wis masalah. Loh, saya pernah ditanya. Terus orang yang tidak peneliti itu biasanya membayangkan enggak 40 itu orang di pedalaman Pasuruan, di Bromo, di Tengger, di daerah-daerah gitu. Itu juga keliru. Sebetulnya yang potensi enggak 40 malah Islam kota. Islam kota ngeten Mbak Idris, kalau kasus di Jogja, di Jakarta, saya sering ditanya orang-orang kaya itu, Gus, saya mau bikin Jumatan tapi orangnya kayaknya 40, orangnya paling 10 Gus kalau nggak 20, tapi nanti 3 minggu lagi paling sudah 200. Itu pertanyaan Islam kota. Nah, karena saya lama di Jogja juga banyak interaksi dengan orang-orang Jogja.
Kasusnya itu gini Mas Saiful, kan ada perumahan elit, pengembang kan bikin perumahan elit, itu kan yang ada langsung ada masjidnya, ada paket ada masjidnya. Lah yang datang situ pemilik rumah tok. Ternyata orang elit itu hanya orang 20, yang Jumatan 10, berarti hanya 10. Tapi nanti setelah 3 bulan, supirnya ikut, stafnya ikut, Sora Gosipul tukang buka pintu ikut. Aduh, wali kota mulya buka pintu ora gelem. Iku kudu ikut. Wah, akhirnya dia bilang nanti gue setelah 3 minggu minimal 200 yang Jumatan. Loh, saya tanya kok bisa? Ini supir saya belum ikut, ajudan saya ikut, tukang parkir belum ikut, tukang satpam belum ikut, tukang pintu gerbang belum. Ya aku ya pira-pira Islam Kota gelem Jumatan sudah lah Jumatan saja meskipun 40. Sama lihat di kitab Tazkirun Nas karangan seorang Habib itu kitab Tazkirun Nas. Cari di Anah, cari di semua kitab mazhab Syafi'i mesti ngendikan syarat arba'in itu syarat ideal. Karena ngendikan Imam Syafi'i kalau orang 40 itu pasti salah satunya wali. Imam Syafi'i tidak menangis. Saiki kumpul sewulah kaya ngene kira mesti ana waline. Iya kan? Imam Syafi'i gak menang itu. Walau adanya wali itu. Dulu itu saking banyaknya orang wali, orang soleh, tiap ada orang 40 pasti ada. Sekarang kalau orang ribuan pun ada jaminan kalau ada walinya. Kalaupun ada jalur istri juda, jalur fakir sabar, pun jalur-jalur itu. Nah itu kan kata siapa mazhab Syafi'i itu absolut di ashabnya, tidak mesti juga. Karena di level lapangan itu beda di level khayal ideal. Kalau khayal ideal inginnya imam yang terbaik, paham ya? Afqahuhum yang paling ahli baca, afqahuhum yang paling ahli fikih, asanuhum yang paling senior. Terakhir malah berat lagi, wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Dimami orang yang semuanya menerima. Lha wae pilkada apa dadi imam? Disurvei sih. Jadi misalnya saya dengan Gus Ipul, survei dulu. Waliul Amri menang di urusan Waliul Amri, berarti menang wali kota. Kalau Aklam kayaknya menang saya misalnya. Ribet kan? Akhirnya kan poinnya 1 banding. Nah, tinggal poin terakhir wa imamu qaumin wa hum lahu radun, konsensus kan? Ah, polling dulu. Polling dulu menang wali kota kan bisa bayar dulu. Kiai kan enggak bisa. Paling ngancam sira milih saya neraka. Repot kan? Kan repot jadi. Tapi nyatanya ini cerita, nyatanya di tradisi guru-guru kita tidak seperti itu. Banyak Said Muhammad tuh terkenal, beliau juga sering jadi makmum. Banyak wali-wali top yang kalau sholat kersane jadi makmum, yang jadi imam ya sering, jadi makmum ya sering. Akhirnya orang terus ya legowo saja, ya sendi sing gampang, gak usah repot. Karena syarat yang didhawuhna Nabi itu aqra'uhum afqahuhum itu syarat ideal. Tapi syarat saya shallu khalfa man qala la ilaha illallah. Nah, ini pentingnya ngaji ini ya kembali ke ahli sunnah wal jamaah. Lah nek semacammu ngono, kowe ngaku ahli sunnah lah. Nah ora iso aja kecangkeman nemen-nemen ngaji ku ya angel. Paham ya? Terus taklid ba'dal amal tubuh boleh. Misalnya Ka'bah juga gitu. Masyhur itu kemarin Mbah Mun sering duka. Tanya Mbah Idris, banyak lagi ya yang ngerti dukane Mbah Mun ketika kiblat mau diluruskan. Mbah Mun kan duka. Dukane karena nanti kalau kiblat diluruskan sesuai jam dalil atau sesuai yaum rosdil apa? Kiblat. Itu akan menjadi orang menyalahkan orang-orang dulu karena banyak masjid wali ketika dicek, dihitung lagi nggak pas. Akhirnya kalau kamu membenarkan itu menyalahkan wali. Tapi kalau anti teori itu kamu anti ilmiah, kan ya jadi repot. Terus saya termasuk orang yang dimintai pendapat, termasuk Gus Zofur sampai itu sama Suriah Jawa Tengah, Mbah Mun ngendikan. Terus saya nyari takbir di Tafsir Munir, sampean cari di Fawal wujuhakum Satral Masjidil Haram. Itu di situ kata Ibnu Abbas, Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Karena kalau Ka'bah kudu persis, mereka juga gak mikir. Yang ngomong-ngomong persis itu tak pikir ya ora mikir.
Begini gak mikirnya? Ndak, ini nyata. Ka'bah itu misalnya luasnya segini. Kan Ka'bah itu kan 16 kali 18 Gus Ibul. Terkenalnya Ka'bah itu 16 kali 18. Anggap saja 18 meter lah luasnya itu. Berarti semua masjid harus pas 18 meter. Iya kan? Ka'bah itu kan luasnya 18 meter. Berarti luas masjid maksimal harus 18 meter. Sekali masjid kamu 20 meter, yang ujung sana madep mana juga? Mesle kan? Lah ya kan, misalnya ini Ka'bah, ini tak contohkan di tengah. Ini Ka'bah. Terus kamu sholat di sini, berarti ya luasnya harus luas ini. Sekali kamu di sini, madep kiblat, kan nggak kena Ka'bah sama sekali. Kalau ingin berarti bentuk masjid harus cekung. Iya kan, mau tidak mau. Kalau ingin ke titik ini semua masjid harus apa? Cekung. Lah itu pas itu Mbah Mun saking dukane ngendikan gini. Senengane bener Ka'bah. Rumangsamu sing wajib madhep Ka'bah iku mok wong salat tok. Wong mati wajib madhep Ka'bah iku keduki kabeh. Sampai gitu. Betul lho. Saking dukane Mbah Mun. Memangnya yang wajib madhep kiblat itu hanya salat. Orang yang mati pun harus madhep Ka'bah. Keduken kabeh. Iku cek versi kaul qadim kabeh. Ya ini cerita aja, gak usah dilebokno hati, tapi ini ilmu ya. Jadi sampean biar rileks. Jadi beragama itu yang rileks karena inna hadzina matinun. Agama ini sudah sudah kuat. Mboten kuat seputih, ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas hebat. Ditunggoni sahabat yo mlaku. Ditunggoni wali songo sing wonge pinter-pinter yo mlaku. Yo ditunggoni mudin yo mlaku. Ditunggoni kiai proposal yo mlaku. Ditunggoni kiai sertifikasi yo. Nah, itu yang hebat bukan kiainya, karena agama ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Mulane kalau kan dadi kiai khusuk nemen-nemen mboten purun. Rugi. Agama wis dijaga pangeran. Kalau khusuk ora khusuk, bahkan saya jatuh sekalipun hadzin tetap matinun. Yang jatuh paling seorang bahak, bukan hadzin. Mana kalau kiai wis wantes. Terus cara bapak ngoten. Kiai tenanan goblok-goblok kiai. Kok saged Pak? Lho inal huda wala lha apa tenanan wae mulang ya mulang. Wis wae mulang ya mulang. Mbah Mun ngandani saya juga gitu. Kowe nak mulang wis mulang ae, aja geman kepengin nginterno santri, demen kecewa. Wong kula mulang mulai dhisik nganti saiki sing goblok ya pancet goblok. Lah sing bakat pinter mboten kula ulang lah ya wis pinter. Lah ini prestasine kiai ning ndi ya ora roh. Ya ikhlas niku, makanya agar sekali gak ikhlas terus gak duwe prestasi. Jadi monggo matur kula niku agama iku matin itu kuat. Nggih ngoten niki cara kula niku pertanyaan sing dimun disimpen wae terserah jenengan, tapi wis kadung dipersiapno nggih satu saja supaya enggak ganggu keinginan. Nek kakean mau sakake sing takok Gus kemungkinane tadi. Nggih ngoten.